Bab 1351. Aku tidak ingin kalah, juga tidak sanggup kalah. Tuan yang kenapa begitu memaksa? Saat ini, Nona besar berjalan ke depan warrior yang tersenyum berkata, "Kamar dagang awan langit tidak ada niat jahat pada Tuan Yang, segala hal tadi hanyalah salah paham." Selesai berkata, dia menggerakkan jari, sebuah kartu emas muncul di depan warrior yang dan berkata, "Ini adalah kartu VIP emas kamar dagang awan langit. Kedepannya Tuan yang datang melelang barang di kamar dagang awan langit, pasti akan mendapatkan harga terbaik." Warrior yang diam saja, Liani Ye di samping menerima kartu emas dan berkata, "Terima kasih atas hadiah Nona besar. Bolehkah bertanya siapa nama Nona besar?" Feli Nangong. Gadis cantik berkata, "Adik Liani, kedepannya ada perlu apa boleh datang mencariku. Aku tinggal lebih lama di kota langit berbintang, lebih tahu banyak darimu." "Terima kasih," ujar Liani Ye. Feli Nangong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tidak mengganggu kalian lagi." Liani Ye mengangguk kepala, berjalan ke belakang warrior yang. Warrior yang hanya diam, membawa Liani Ye kembali ke gedung Xianyun. Setelah warrior yang dan Liani Ye masuk ke gedung Xianyun, Feli Nangong menoleh kepala melihat Nona kedua, tersenyum berkata, "Adik, jangan pernah meremehkan orang. Lalu, kita ini pengusaha, harus menghormati orang. Kamu ini, di depannya menarik orang kepercayaannya, begitu tidak menghormatinya." Muka Nona kedua sangat murung, tidak berbicara. Feli Nangong tersenyum dan berkata, "Kamu ingin mengumpulkan master untuk melampiaskan kemarahan ini. Kamu bukannya tidak berharap aku melakukan ini?" ujar Nona kedua. "Aku tentu saja berharap kamu melakukannya." Feli Nangong tersenyum dan berkata, "Kalau kamu melakukan, kedepannya tidak ada lagi kesempatan bersaing denganku. Satu orang sangatlah membosankan. Jadi, aku ingatkan padamu. Benua penjara adalah dunia yang pernah disegel. Mantra segel benua penjara ini saja bahkan alam setengah dewa juga tidak bisa membukanya. Tapi segel sekarang sudah tidak ada, sedangkan warrior yang berasal dari sana." Selesai berkata, Feli Nangong tersenyum dan memutar badan pergi. Nona kedua yang berdiri di tempat pun pelan-pelan mengepal erat tangannya. Tidak peduli dia atau pengurus itu sudah lupa atas hal ini. Benua penjara ada sebuah mantra. Mantra ini bahkan alam setengah dewa tidak bisa menghancurkan, tapi warrior yang berasal dari sana. Ini melambangkan apa? Melambangkan mantra ini kemungkinan besar sudah dihancurkan oleh warrior yang. Jika seperti ini, maka kekuatan warrior yang mungkin sangat menakutkan. Diam cukup lama, Nona kedua menengadah kepala melihat gedung Xianyun sekilas, lalu pergi. "Kenapa mendadak emosi?" tanya Liani Ye di dalam kamar. Warrior yang diam sejenak baru berkata, "Liani, aku menyadari satu hal. Di dunia ini, sebagian besar orang sangat brengsek. Kita menghormati mereka, malah menganggap kita takut pada mereka, semakin berani menindas. Sebaliknya, jika kita melawan, mereka malah akan menghormati kamu. Menindas yang lemah adalah watak asli manusia," ujar Liani Ye. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Jadi, di dunia ini, kekerasan paling berguna. Jika kamu tidak ada kekuatan, meskipun menjilati, dia juga tidak akan menghormatimu. Tapi, jika kamu ada kekuatan, dia baru akan menjilatimu." Selesai berkata, warrior yang tersenyum tipis dan berkata, "Liani, apakah kamu tahu? Sepanjang perjalanan ini, apa mendapatkan apa?" "Apa?" tanya Liani Ye. "Kekuatan." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Pria,
tidak boleh tidak memiliki kekuatan. Jika seorang pria tidak memiliki kekuatan maka tidak akan dihormati. Jangankan orang lain, orang terdekatmu juga akan meremehkanmu. Tentu saja, pemikiranku ini mungkin sedikit berbahaya, tapi kenyataan memang seperti itu. Selesai berkata, dia memandang Lian Ye sekilas dan lanjut berkata, jika sekarang pencapaianku hilang, menjadi orang biasa, apakah kamu masih akan membantuku? Tidak menunggu Lian Ye menjawab, warrior yang lanjut berkata, jika aku tidak ada kekuatan, mungkin banyak orang yang aku cintai akan meninggalkanku. Jadi, beberapa tahun ini, aku memaksa diriku menjadi kuat, meskipun sangat menderita juga harus bertahan. Karena, aku tidak ingin kalah, juga tidak sanggup kalah. Apa yang kamu lalui sebelumnya? Ujar Lian Ye. Warrior yang tersenyum dan berkata, temanku pernah berkata, jangan pernah mencurahkan hati di depan wanita. Karena mirip seperti minta dikasihani, juga terlihat sangat manja. Jadi, topik ini sampai di sini saja. Kamu cari tahu lagi, formasi pengirim itu kapan baru siap, aku sudah tidak sabar untuk kembali ke sana. Lian Ye mengangguk kepala, memutar badan pergi. Mendadak dia berhenti dan berkata, aku ada satu ide. Apa? Tanya warrior yang. Lian Ye berkata, kota langit berbintang adalah perbatasan seluruh dunia, sangat meriah, tapi kita sama sekali tidak tahu daerah ini. Jadi, aku ingin tinggal di sini untuk berkembang. Kamu ingin di sini? Tanya warrior yang. Lian Ye berkata, tergantung kamu. Hening sejenak, warrior yang mengangguk kepala dan berkata, kamu tetap di sini saja. Lian Ye ikut ke dunia spiritual juga tidak ada gunanya. Karena Lian Ye tidak pandai bertarung, dia juga tidak mungkin membentuk pihak kuat di dunia spiritual. Jadi, lebih baik tinggal di sini untuk berkembang. Asalkan ada uang, dengan kekuatan Lian Ye, dia pasti bisa berdiri kokoh di sini. Lian Ye mengangguk kepala lalu memutar badan pergi. Setelah Lian Ye pergi, warrior yang membuka telapak tangan yang ada 3 cincin penyimpanan. Ini tentu saja milik 3 senior yang tadi dia bunuh. Awalnya dia juga tidak ingin membunuh orang di kota langit berbintang, karena dia tidak tahu kota ini, juga tidak ingin membuat masalah, tujuan dia adalah kembali ke dunia spiritual. Tapi, 3 senior ini ingin mencari masalah. Jika demikian, dia tentu saja tidak perlu takut. Warrior yang melihat sekilas, di dalam 3 cincin penyimpanan total ada 10.000 batu kristal suci, sama dengan 10 juta batu kecubung, ini termasuk keuntungan besar. Jika sebelumnya dia pasti akan sangat bahagia, tapi sekarang. Karena sebelumnya dia baru saja mendapatkan 100.000 batu kristal suci. Selain batu kristal suci, masih ada banyak benda lain lagi. Senjata hitam, keterampilan hitam, harta langit dan harta bumi, tapi benda ini semuanya tidak tertarik olehnya. Sekarang yang dia pakai paling rendah alam kehampaan. Intinya, benda di bawah alam kehampaan sudah tidak tertarik olehnya. Meskipun tidak tertarik, tapi bisa diberikan pada Lian Ye untuk dijual. Menyimpan cincin penyimpanan, warrior yang melihat sekitar, lalu mengayunkan tangan kanan, seorang pupet pendekar ketiadaan muncul di dalam kamar. Awalnya dia memiliki 5 pupet pendekar ketiadaan, tapi saat Sheila King mereka mau tinggal di benua penjara, demi keamanan mereka, dia meninggalkan 2 pupet pendekar ketiadaan pada Sheila King mereka. Sekarang dia hanya memiliki 1 pupet pendekar ketiadaan. Mengutus pupet pendekar ketiadaan menjaga di depan pintu, warrior yang duduk bersila, menggerakkan batin, masuk ke dalam pagoda Hongmeng.
berlatih. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Meskipun setelah mencapai pendekar kaisar, kekuatannya ada meningkat pesat, tapi ini masih tidak cukup. Karena waktu mencapai pendekar kaisar sedikit terburu-buru, agar tidak muncul masalah pangkalan dasar yang tidak kokoh, belakangan ini selain berlatih, juga mengokohkan tingkatan alam. Pangkalan dasar juga termasuk penting, ini bagaikan membangun rumah. Jika tidak ada fondasi yang kuat, awalnya mungkin tidak masalah, tapi seiring waktu berjalan, masalah akan semakin lama semakin banyak dan terlihat jelas, dan akhirnya ambruk. Jadi, masalah pangkalan dasar tidak boleh diremehkan. Waktu terus berjalan, 2 hari kemudian, warrior yang kembali ke dunia nyata. Dunia nyata baru berlalu dia hari, tapi di dalam pagoda Hongmeng sudah berlalu 20 hari. Berbeda 10 kali lipat. Benda yang sangat luar biasa. Warrior yang mengerti, jika kegunaan luar biasa pagoda Hongmeng ini tersebar keluar, maka semua master alam semesta ini pasti mencari dia. Berpikir akan dikejar begitu banyak master, dia pun merinding. Warrior yang menggeleng kepala menenangkan hati lalu berkata, "Masuk." Pintu terbuka, Liani Ye berjalan masuk. "Formasi pengirim sudah baik?" tanya warrior yang. Liani Ye mengangguk kepala, "Sudah baik, orang kita sudah siap, bisa berangkat kapanpun." Warrior yang mengangguk kepala, lalu menunjuk puppet pendekar ketiadaan dan berkata, "Ia mengikutimu. Di dalam kota harus lebih berhati-hati." Liani Ye berkata, "Apakah dunia spiritual berbahaya?" Warrior yang berkata, "Tidak tahu, aku sama sekali tidak tahu jelas kekuatan aliansi Guardian. Aku sudah mengutus orang memeriksa, apakah mau tunggu sebentar baru pergi?" tanya Liani Ye. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Tidak, aku tidak ingin menunggu lagi. Ayo berangkat." Selesai berkata, warrior yang keluar dari kamar, Liani Ye pun langsung mengikuti. Keluar dari gedung Xianyun, di bawah pimpinan Liani Ye, warrior yang mereka tiba di panggung formasi pengirim kota langit berbintang. Saat warrior yang masuk ke formasi pengirim, dari kejauhan terasa aura yang menakutkan, dengan kecepatan cepat menyerbu ke arah mereka. Yang datang memiliki niat jahat. Kianolin mereka pun menggerakkan energi hitam. Lalu seorang senior berjubah hitam muncul di depan warrior yang mereka. Master alam setengah dewa. Senior berjubah hitam memandang warrior yang, "Aku hampir saja terlambat. Kamu adalah orang yang mengambil barang aliansi Guardian dan membunuh orang aliansi Guardian." "Kamu orang aliansi Guardian?" tanya warrior yang. Senior berjubah hitam berkata dengan nada kejam, "Hei, beraninya merebut benda aliansi, merusak hal besar aliansi, membuat pasukan kami tidak bisa tepat waktu pergi ke planet Tianyun. Lalu membuatku harus melintasi beberapa planet datang ke sini mencarimu, kamu." Senior berjubah hitam berkata sampai di sini, warrior yang mendadak menarik pedang dan menebas. Wush! Terdengar suara deru pedang, energi pedang warrior yang berasal dari sarung pedang kuno pun menebas keluar. Ilmu menebas langit menarik pedang yang sesungguhnya. Setelah menebas, warrior yang memutar badan berjalan ke arah formasi pengirim. "Jangan buang waktu, ayo pergi." Semua orang melihat senior berjubah hitam yang ada di kejauhan, lalu mengikuti warrior yang masuk ke dalam formasi pengirim. Di kejauhan, senior berjubah hitam pun diam tidak bergerak. Lewat beberapa detik, krot, badan senior berjubah hitam ini langsung terbelah dua. Bersambung.